wabarakatuh. Ini kita mulai dengan simplex ya. Kita lanjutkan dari pembahasan linear programming yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas terkait dengan metode grafik. Nah, kekurangan dari metode grafik itu tidak bisa menyelesaikan bentuk permasalahan yang lebih dari 2 variabel keputusannya. Nah, oleh karena itu kita mau coba selesaikan di metode simplex. Metode simplex ini yang bisa menyelesaikan lebih dari 2 variabel keputusan, tapi dengan contoh yang sama. Tentunya di perusahaan mebel juga akan kita bahas, biar untuk mempermudah kita memahami bagaimana perbedaan dari yang metode grafik dan metode simplex. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita perlu cermati dulu apa yang dimaksud dengan metode simplex. Nah, di sini definisinya metode pengambilan keputusan digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraints, artinya banyak pembatas dan banyak variabel. Artinya memang ini khusus untuk permasalahan kompleks yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kalau produk seperti perusahaan mebel itu kan gampang. Produknya hanya meja sama kursi. Kalau misalnya perusahaan mebelnya lebih besar sedikit produksinya, dia buat lemari juga, dia buat misalnya meja belajar, dia buat kategorinya nanti tempat tidur dan yang lainnya misalnya. Otomatis semakin banyak produk, tentu akan semakin sulit untuk kita menentukan berapa ya produksi yang baik untuk masing-masing produk. Nah, oleh karena itu metode simplex sebagai solusi dari menyelesaikan kalau misalnya dia mempunyai variabel keputusan yang banyak. Begitu juga sama, misalkan yang dibuat itu atau diproduksi hanya 2 memang, tapi kategorinya mungkin batasannya lebih dari 2. Misalkan dalam membuat meja itu mungkin ada kombinasi yang lain, misalnya apa kategori ya, catnya atau nanti tenaga kerjanya, waktunya, mesinnya, kalau dia misalnya kayu-kayu tersebut di oven biar tidak dimakan rayap. Kemudian nanti ada kategori nanti kombinasi di mejanya, misalnya meja tidak menggunakan kayu semuanya ya, misalnya juga digunakan frame atau rangka besi dan segala macam. Tentu makin banyak batasannya atau sumber daya yang digunakan, tentu otomatis akan sulit kita untuk menggambarkannya di dalam grafik. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan metode simplex ini bisa akan menjadi lebih mudah. Tapi ada yang lebih mudah selain ini tentunya. Dalam perusahaan-perusahaan yang seperti ini tentu dibutuhkan adalah ketelitian dan ketepatan serta waktu yang singkat. Nah, otomatis memang sekarang itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan sistem atau aplikasi komputer. Coba Anda bayangkan semua, misalnya kalau perusahaan seperti Unilever yang produknya kategori dari produk salah satunya saja ya, misalnya apakah itu sabun mandi dengan berbagai macam merek dan berbagai macam varian dengan berbagai macam sumber daya yang digunakan, otomatis itu akan semakin susah kalau kita menggunakan metode simplex secara manual. Oleh karena itu memang aplikasi komputer menjadi jawaban untuk di era sekarang ini, atau untuk kategori perusahaan-perusahaan yang skalanya lebih besar. Nah, itu sebagai solusinya. Nah, tapi paling tidak kita dalam mengerjakan ini tentu mesti paham dulu bagaimana proses yang ada ya secara manual, sehingga nanti kita pada saat disajikan bentuk data tabel dari perhitungan aplikasi komputer, kita bisa lebih mudah memahaminya, atau paling tidak itu kita bisa membacanya. Oke. Kita lanjut ke penyelesaian dengan metode simplex. Ada beberapa syarat di sini, yaitu dengan mengkanonikalkan atau model linear programming yang di awal itu kita ubah menjadi ke dalam bentuk standar dari simplex atau bentuk baku dari simplex, itu dengan bentuk tabel. Nah, ini ada keterangan-keterangan, ini kalian baca di bahan ya, untuk mempercepat waktu kita. Fungsi pembatas, ada fungsi tujuan, kemudian ada istilah-istilah, ada iterasi. Iterasi ini adalah tahapan dari kita mengoptimalkan tabel simplex. Ada variabel non basis, ada variabel basis, ada solusi nilai kanan, nilai setelah sama dengan ya,
Ada variable slack, ini yang kita tambahkan kalau dia kasusnya maksimal. Ada variable surplus, ini variable yang ditambahkan atau variable dummy-nya pada saat dia kasusnya adalah minimal. Ada variable buatan, ini tambahan juga. Sama, ada kolom kunci kerja, baris kunci, elemen kunci, variable masuk dan variable keluar. Ini merupakan kunci langka dalam kita menyelesaikan model simplex. Jadi yang perlu kalian ingat, canonical, kemudian ada penentuan kolom kunci. Ini tahapan-tahapan dalam menyelesaikan simplex adalah di istilah-istilah terakhir ini. Kita mencari kolom kunci, mencari baris kunci, mencari elemen kunci, kita menentukan variabel masuk dan variabel keluar. Oke. Nah, kemudian ini bentuk umum dari metode simplex. Ini ya bentuk matematiknya. Fungsi tujuannya berubah. Oke ya, setelah canonical artinya kita mengubah atau menempatkan Z yang awalnya sebelum sama dengan menjadi di setelah sama dengan, artinya atau kita membuat nilai setelah sama dengan itu atau nilai NK itu jumlahnya 0, otomatis nilai-nilai persamaannya kita tarik ke kolom sebelah kiri, yang awalnya positif menjadi negatif. Ini pelajaran di SMP ya. Kemudian di fungsi pembatasan atau fungsi kendalanya itu kita tambahkan dengan variable slack. Nah, kalau dia kategorinya maksimal ya, slack. Kalau dia minimal, dia variable surplus namanya. Sama. Nah, nilai variable slack itu dia positif. Oke. Kalau variable surplus dia nilainya negatif. Selebihnya sama semua. Nah, ada ketentuan yang perlu kita pahami. Kalau kita memasukkan atau menambahkan variable slack 1 di fungsi batasan pertama, maka tidak boleh variabel yang sama kita tambahkan di batasan yang kedua. Otomatis variabel slack untuk ditambahkan di batasan yang kedua itu adalah variabel slack 2, bukan variabel slack 1. Artinya kalau misalnya batasannya 3, maka otomatis variabel slack 1 untuk batasan 1, slack 2 untuk batasan 2, slack 3 untuk batasan 3, dan seterusnya. Tidak boleh sama dia. Nah, kenapa kok di sini ada 0x2? Ini adalah variabel dummy aja untuk menyeimbangkan bentuk persamaannya. Oke. Nah, kemudian tanda yang kategorinya kecil sama dengan, besar sama dengan itu kita rubah menjadi bentuk yang baku, yaitu sama dengan. Nah, begitu seterusnya. Untuk yang ini juga sama, hanya berbeda nilainya. Yang kalau slack dia positif, di sini surplus dia negatif untuk kasus yang minimal. Nah, ini bentuk tabel baku dari simplex. Ada berapa banyak versi ya sebenarnya, tapi ini yang paling mudah saya rasa untuk kita pahami, biar kita juga gampang untuk mengingatnya. Pasti untuk di bagian baris itu ada fungsi kendala, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk bagian kolom itu ada variabel keputusan atau Z juga ya, Z, variabel keputusan, variabel slack atau surplus, dan nilai NK. Nah, cukup 3 itu aja. Oke, kita lanjut nih istilah-istilahnya. Nah, ini CJ dan ZJ atau IJ itu adalah XIJ, AIJ, CJ. Itu ada di referensi yang berbeda sebenarnya. Nah, di sini dia bukan Z atau S1, S2, tapi nanti misalnya di sini ada CIJ, XIJ. Atau di bentuk hasil dari aplikasi komputer juga sama. Artinya dia menentukan jumlah kolom nominal dari kolom atau nilainya langsung di situ. Nah, ini berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan metode simplex. Ini tahapan canonical pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0, kemudian nilai kanan fungsi kendala harus positif. Ini sama dengan parameternya kemarin ya. Kalau dia berjumlah atau bernilai negatif, maka kita kalikan dengan positif negatif 1 biar nilainya tetap positif, dan seterusnya. Oke ya. Ini udah kita bisa pahami nih, yang tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Oke. Nah, ini langkah-langkah awalnya. Artinya nilai sebelah kanannya mesti 0. Tidak boleh tidak 0. Oke. Dan jumlahnya, nilainya harus positif. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Itu ada perusahaan mebel ya. Dengan persamaan seperti ini kemarin. Nah,
Z max 8x1 tambah 6x2, kemudian fungsi kendalanya 4x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 60, kemudian 2x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 48. Ini tahapan apa? Perakitan dan pemolesan. Oke. Nah, langkah awal, nah, itu mengubah fungsi tujuan dan batasan menjadi bentuk persamaan baku dari simplex atau kita canonical kan istilahnya. Nah, artinya Z sama dengan 8x1 tambah 6x2 ini diubah menjadi Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0. Artinya kita apa? Kita mengubah nilai sisi sebelah kanannya menjadi 0, bukan 8x1 tambah 6x2 lagi. Nah, kalau kita mau coba mengualkan misalnya canonical. Nah, di sini ada Z ya, fungsi tujuan yang awalnya nilai sebelah kanannya adalah 8x1 tambah 6x2, ini kita pindahkan ke sisi sebelah kiri. Artinya Z menjadi min 8x1 min 6x2. Nah, sama dengan tertinggal sama dengan 0. Nah, ini fungsi tujuannya berubah dia. Atau malah yang sebagiannya lagi kita bisa tambahkan ya, kadang ya seperti ini ya, 0S1 kurang 0S2 sebagai variabel dummy. Nah, bisa seperti ini dia nanti. Nah, untuk fungsi kendala juga sama. Fungsi kendala atau batasan ya, kita rubah yang awalnya ini tandanya pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack kalau dia contohnya adalah maksimal. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini fungsi kendalanya 4x1 tambah 2x2 ditambah variabel slack ya, slack 1 ditambah, karena dia 2 batasannya berarti otomatis ada variabel slack 2. Oke, sama dengan 60. Begitu juga nih, 2x1 tambah 4x2 ditambahkan tadi ya, variabel slack 1 yang kita tambahkan di atas, kita tambahkan juga di batasan kedua, dan S2 sama dengan 448. Maka inilah bentuk canonical dari persamaan linear perusahaan mebel atau contoh perusahaan mebel ini. Oke. Nah, ini sama dengan yang kita lihat di sini dia. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, langkah keduanya adalah menyusun persamaan di dalam sebuah tabel. Artinya semua angka-angka tersebut, nih angka-angka di atas itu kita transformasikan atau kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah saya buatkan tabelnya ya. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai dari masing-masing di persamaan ini, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk fungsi tujuan dulu, Z-nya berapa nilainya? 1 ya. Nah, untuk ini baris Z atau fungsi tujuan dulu ya, yang ini kita fokuskan. Berapa Z-nya? Nilainya 1. Untuk 8-nya ada min 8, minus dia, negatif 6, negatif 6. Untuk ininya 0 ya, tidak ada min 0, 0 dan 0. Nah, ini udah selesai kita buat, kita masukkan ke dalam tabel. Tinggal untuk yang fungsi kendalanya lagi. Fungsi kendalanya untuk X1 berapa nilainya? Untuk Z berapa nilainya? Karena nggak ada maka nilainya 0. Untuk X1 berapa? 4. Untuk X2 nya ada 2. Untuk S1 nya 1 ya pokoknya ya, ada 1. S2 nya 0 ya, karena variabel dummy tadi. Untuk nilai NK nya ada 6, 60. Nah, kemudian fungsi batasan kedua lagi. Untuk Z nya sama dia 0. Kemudian untuk X1 nya 2, X2 nya 4,
kemudian 0 ya S1 nya, S2 nya yang bernilai 1 karena di batasan kedua. Nah, nilai NK nya 48. Nah, kita udah dapat tabel, ini tabel awal dari simplex. Kita udah dapat tabel awalnya, atau kita bedakan ya untuk membatasinya. Nah, seperti ini. Biar kita lebih mudah dalam membedakan. Nah, pastinya sebenarnya di kolom Z ini itu biasanya nilainya tidak akan berubah dia. Malah kalau berubah biasanya ada yang salah. Ini nilainya akan 1, 0, dan 0. Kenapa? Pada intinya Z ini tidak berubah nilainya kan. Pasti ada dia. Ini pasti 1 poinnya. Kemudian S1 dan S2 itu tidak akan berubah, nilainya bakalan 0 untuk di sini. Ini makanya dalam beberapa teori itu tidak dimasukkan, hanya langsung X1, X2 atau model ya, sorry. Nah, setelah langkah kedua, langkah ketiga yaitu memilih kolom kunci. Apa syarat-syarat kolom kunci? Adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Kemudian pilih kolom yang punya nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kalau kita lihat di sini, di fungsi tujuan ya, di fungsi tujuan nilai yang negatif paling besarnya mana? Nilai negatif paling besar yaitu adalah di kolom X1. Maka kalau kita mau mengubahnya atau kita menentukan mana yang kolom kunci, itu kita bisa lihat dengan apa? Dengan melihat nilai pada baris Z yang negatifnya paling besar, yaitu adalah ini dia ya. Ini sebagai kolom kuncinya. Kita tandai dengan apa ya? Yang biru misalnya. Nah, ini kolom kunci. Atau kita buat sini kolom kunci. Nah, itu langkah yang pertama. Nah, kita lihat di bahan juga ada ya. Nah, ini dia. Langkah awalnya adalah kita membuat pemilihan kolom kunci. Kalau kita udah dapat 8 yang paling rendah, maka kita pastikan ini adalah kolom kuncinya. Nah, oke, ini kita udah dapat kolom kunci. Nah, langkah berikutnya yaitu adalah langkah keempat, memilih baris kunci. Apa kriteria baris kunci? Yaitu baris kunci yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara melihat indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris dengan kolom kunci. Nah, artinya kita melihat indeks ini dia. Bagaimana cara menentukan nilai indeks? Yaitu dengan membagikan nilai NK dengan nilai yang ada di kolom kunci, yaitu 4. Nah, kita dapat berapa? 15. Untuk yang baris S2 juga sama, yaitu membagikan nilai NK yang di baris S2 dengan nilai yang ada di kolom kunci di baris yang sama. Maka kita dapat 24. Mana yang paling rendah? Itu yang dikatakan dengan baris kunci, itu adalah 15 nih kebetulan ya. Maka ini yang kita sebut sebagai baris kunci. Nah, oke, ini kita buat biar kita bisa bedakan baris kunci dan kolom kunci. Oke, ini kita udah masuk ke langkah keempat. Ini di bahan juga ada dia. Nah, ini langkahnya ada di bahan. Kita udah dapat temukan ya kolom kunci, tinggal kita bagikan, maka kita dapat kolom baris kunci. Nah, oke. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita dapatkan, maka kita tentukan adalah atau kita langsung sini aja ya. Nah,
langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa lihat di bahan, mudah-mudahan bisa dipahami juga. Nah, setelah kita tentukan kolom kunci dan baris kunci, maka kita lihat perpotongan yang ada di antara kolom kunci dan baris kunci, atau kita menentukan nilai elemen kunci seperti yang ada di bahan ya. Elemen kunci itu adalah nilai yang berada di perpotongan kolom dan baris kunci. Nah, mana nilai yang ada di perpotongan tersebut adalah ini dia, nilai 4 ya. 4 ini atau kita tandai dengan kuning. Nah, ini yang dikatakan elemen kunci. Oke. Nah, ini yang dikatakan elemen kunci. Apa fungsi dari elemen kunci ini? Nah, elemen kunci ini bisa menentukan untuk baris-baris yang baru nanti seterusnya. Artinya sebelum kita masuk ke perhitungannya atau penentuan nilai baris baru, artinya di sini bisa dipahami kita memproduksi X1 ya. Otomatis sumber daya yang keluar adalah S1 yang dimanfaatkan. Otomatis akan ada hasil produk dari produk X1. Maka disinilah yang kita bahas sebelumnya atau kita lihat sebelumnya, ada variabel masuk, ada variabel keluar. Variabel masuk adalah X1 karena kita sudah memproses X1. Variabel keluar adalah S1. Kenapa S1? Ini merupakan sumber daya ya. Ini sumber daya dari tahap pemolesan dan perakitan. Otomatis kalau kita menghasilkan salah satu produk, baik meja atau kursi, otomatis ini akan habis dia. Maka istilahnya ada variabel masuk, ada variabel keluar. Maka otomatis nih variabel masuk X1 akan menggantikan S1 atau S1 akan habis dan menghasilkan X1. Maka sini berubah dia menjadi X1. Nah, ini dia. Jadi X1. Kita tandai merah. Nah, berapa nilai X1? Nah, itu bisa ditentukan dengan manfaatkan dari nilai baris atau elemen kunci tadi. Nah, bagaimana cara menentukan baris baru? Ini baris baru atau baris kunci. Bisa itu ya, bisa dua istilahnya, kadang baris kunci. Nah, ini. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yaitu semua baris S1 dibagikan dengan nilai elemen kunci. Nah, jadi untuk menentukannya, nilai baris kunci ya, mengubah nilai-nilai baris kunci. Ini angka kunci kita udah dapat. Kemudian kita mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Nah, nilai-nilai itu ya, nilai-nilai pada baris kunci itu kita bagikan dengan angka kunci. Artinya kalau kita lihat di sini, baris kunci ini nilainya berapa? 0, 4, 2, 1, 0, 60. Itu dibagi dengan 4 semuanya. Semua dibagi dengan 4. Oke. Ya, maka kita dapat kalau di sini, nah, baris kunci sudah dapat, elemen kunci sudah ada dapat 4, maka semua yang di baris S1 dibagi dengan 4. 0 dibagi 4, 4 dibagi 4, 1, 2 dibagi 4 setengah, kemudian nah, kemudian kita udah dapat langsung. Oke. Nah, tinggal kita lihat di sini. Nah, kalau semua dibagi 4 berarti ini 0 dibagi dengan 4. Nah, kita dapat 0. Ini bisa kita tarik nih, semua dibagi dengan itu ya. Ya, sorry. Ini 0 ini, oke, dibagi dengan 4. Nah, oke, bukan seperti itu. Nah, mungkin bisa deh bagi dengan 4. Oke, nah kita dapat 1, 0, 25, 0, dan 15. Ini adalah baris baru atau baris kunci tadi. Oke. Nah, kemudian apa manfaat dari baris kunci? Itu bisa mengubah nilai-nilai selain dari baris kunci. Artinya kita bisa menentukan
nilai-nilai dari baris-baris yang lain. Artinya kita bisa menentukan nilai baris Z, kita bisa menentukan nilai baris S, S2. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah nih, baris baru yaitu sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci itu adalah nilai yang berada di kolom kunci. Oke, dikali dengan nilai baris kunci atau nilai baris apa tadi? Nilai baris X1. Nah, ini dia. Ini nilai baris lamanya, yaitu min 8 atau yang di ini dia. Oke. Nah, kemudian di sini baris lama dikurang koefisien. Koefisiennya adalah min 8 dikali dengan jumlah baris yang baru. Artinya min 8 dikali dengan jumlah baris yang baru atau baris kunci ini. Nah, maka kita dapat hasilnya ini dia. Begitu juga yang lain juga sama. Oke, ini dilihat kalau kita lihat perhitungannya seperti ini. Secara manual untuk menentukan baris Z yaitu adalah nilai baris Z, oke, dikurang dengan koefisien dikali dengan nilai baris baru di kolom yang sama tentunya. Maka kita dapat berapa? Kita dapat 1. Oke. Nah, ini juga sama berlakunya sampai ke yang berikutnya. Oke, sorry. Ubah dia. Gitu ya. Nah, kalau gitu untuk satu persatu. Nah, kemudian kita ulang. Kalau dia di kolom yang sama dengan kolom kunci, berarti tetap nilai baris Z-nya adalah min 8 dikurang nilai koefisiennya adalah min 8 ya, min 8 dikali dengan nilai yang ada di baris kunci di kolom yang sama tentunya. Kalau di kolom X1 tentu X1, tadi X di Z tentu di Z juga. Nah, berapa dia? Kita dapat 0. Begitu juga kalau di kolom X2, nilai Z yaitu atau nilai baris lama min 6 dikurang dengan nilai koefisiennya. Koefisien adalah min 8 dikali dengan nilai yang ada di baris baru atau baris kunci di kolom X2 juga. Maka kita dapat berapa? Kita dapat min 2. Nah, ini yang akan kita hitung sesuai dengan seterusnya nih. Nah, sama dia. Kita dapat 120. Artinya apa? Di sini udah bisa kita lihat ya. Kita produksi meja sebanyak 15, keuntungannya berapa? 120. Nah, untuk S2 juga sama. Ini berarti ini S2 dikurang nilai koefisiennya berapa? Ada 2 ya. 2 dikali dengan seluruh nilai yang ada di Nah, ini dia. Nah, kita dapat 0. Nah, kita dapat 0. Artinya sisa 18 yang kita belum selesaikan. Nah, ini dikatakan sebagai iterasi 1 atau tahapan optimalisasi pertama nih. Nah, berubah deh ya tabelnya ya. Yang awalnya nih Z S1 S2 menjadi Z X1 dan S2. Kita lanjut ke bawah aja ya. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia. Ini langkah yang awal tadi. Oke. Ini iterasi 1 kita udah dapat hasilnya. Berarti ini profitnya, laba. Ini produksi. Nah, ini sumber daya atau ini ya. Bahan ya, bahan. Nah, kita buat bahan di sini misalnya. Nah, ini bahan. Sorry. Nah, oke. Nah, iterasi pertama ini bisa kita tentukan ini sudah maksimal atau belum ditandai dengan apa? Kita lihat di baris Z. Kalau masih ada yang nilai negatif, berarti masih ada yang bisa kita optimalkan. Kalau 0 tentu udah optimal dia. Kalau 1 malah lebih mahal biayanya. Artinya mungkin kita produksi meja, mungkin kita nambah ini ya, nambah
uang lembur, nambah jam lembur ya, jam kerja, atau nambah bahan lagi, atau nambah yang lain lah. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti dia belum maksimal. Maka apa yang kita lakukan? Kita ulangi langkah-langkah yang sama. Maka kita masuk ke iterasi 2. Oke. Masuk kita iterasi 2. Iterasi 2. Nah, kita masuk ke iterasi 2. Langkah yang awal tadi adalah menentukan kolom kunci ya. Jadi kalau kita buat urutannya di sebelah sini. Oke. Langkah-langkah pertama, menentukan kolom kunci. Kemudian yang kedua, menentukan baris kunci. Kemudian yang ketiga, menentukan elemen kunci. Kemudian yang keempat, menentukan variabel masuk dan keluar. Kemudian kelima, menentukan yang kelima, menentukan baris baru. Nah, ini kita udah dapat untuk langkah-langkahnya. Jadi untuk bagaimana cara mencari kolom kunci, baris kunci, elemen kunci, dan yang lainnya itu nanti bisa kita lihat di bahan ya. Nah, ini full kita kerjakan di sini aja biar lebih gampang untuk dipahami. Nah, bagaimana cara kita optimalkan untuk iterasi kedua, yaitu kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu adalah kita perhatikan baris Z. Baris Z yang punya nilai negatif paling besar. Nah, kalau di sini karena satu-satunya nilai negatif, kita fokus ke X1, X2 saja ya. Yang negatif adalah X2, maka ini bisa dikatakan kolom kuncinya nih. Ini kolom kunci, nah, yaitu adalah X2 ditandai dengan nilai negatif paling besar di baris Z. Maka ini yang kita tentukan sebagai kolom kunci. Nah, untuk baris kunci bagaimana? Yaitu kita tentukan nilai indeks. Nilai indeks itu nilai sisi sebelah kanan dibagi dengan nilai yang berada di koefisien kolom kunci atau berada di kolom kunci di baris yang sama. Kalau di baris X1 maka baris X1 juga kita lihat, yaitu 0,5. Berapa dia? Ada 30. Begitu juga nih untuk yang baris S2, nilai NK-nya dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci, yaitu 3. Kita dapat 6. Oke. Nah, maka ini kita bisa pastikan sebagai baris kunci. Ini baris kunci. Nah, kita sudah dapat. Tinggal kita menentukan apa lagi? Menentukan elemen kunci. Nah, elemen kuncinya mana? Yang ditandai dengan berada di perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu ada di angka 3 nih. Nah, ini dia. Inilah yang merupakan angka kunci. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita menentukan apa? Variabel masuk dan variabel keluar, ini yang paling menentukan nih. Artinya kalau kita udah optimalkan X2 berarti kita produksi X2. Maka sumber daya yang ada, bahan-bahan otomatis akan habis ya. X2 ini akan habis. Maka otomatis ada variabel masuk, ada variabel keluar. Kalau kita produksi X2 maka X2 akan berwujud dia, berarti dia akan diproduksi. Maka X2 akan menggantikan X2. X2 akan hilang misalnya. Karena dia bahan-bahan tersebut kita gunakan untuk produksi X2. Oke. Nah, tinggal kita menentukan ini disebut apa? Baris baru ya. Baris baru atau baris kunci. Nah, bagaimana cara mencari baris kunci? Tentunya baris kunci ini kita cari dengan cara membagikan nilai yang ada di baris kunci, baris baru ya, dengan nilai elemen kunci, yaitu nilai baris kuncinya ya, S2 dibagi dengan nilai yang ada di elemen kunci, yaitu 3. Maka kita dapat nih. Nah, kita dapat
Ini merupakan nilai baris baru. Nah, ini berarti kita udah dapat menentukan nih. Berarti ini produksi apa nih? Produksi meja ya. Produksi meja sebanyak 6. Tinggal kita mencari nilai baris yang baru nih, baris Z yang baru dan baris X yang baru. Nah, bagaimana cara untuk mencari baris Z dan X? Nah, ini kita gunakan rumus yang sebelumnya. Rumus baris baru adalah baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Artinya untuk menentukan baris Z yang baru, berarti kita akan mencari nilai baris lama dikurang dengan koefisien pada kolom kunci di baris Z, yaitu adalah min 2 dikali dengan nilai baris baru di kolom yang sama. Kalau kita mau menyelesaikan baris Z, tentu nilai Z yang dipakai, dan nilai X2 nya tentu nilai yang berada di kolom yang sama tuh, misalnya di X juga, di Z juga. Nah, kita dapat 1. Begitu seterusnya. Untuk yang baris Z di kolom X1 juga sama, 0 ya, nilai lamanya adalah 0 dikurang nilai koefisiennya berapa? Negatif 2, kemudian dikali dengan nilai baris baru atau baris kunci. Nah, kita dapat berapa? Kita dapat 0. Begitu juga dengan yang ini. Nilai pada baris Z nya adalah min 2 ya. Min 2 dikurang koefisiennya berapa? Min 2 ya, sama dia. Kemudian dikali dengan baris kunci atau baris baru di kolom yang sama, tentu di kolom X2 juga. Kita dapat 0 juga dia. Maka ini sama seterusnya sampai ke NK. Nah, kita dapat 132. Ini keuntungannya. Sama dengan yang, kalau kita perhatikan ini sama dengan yang kasus grafik kemarin dia. Begitu juga nih, untuk nilai X1 juga bisa kita tentukan. Nah, kalian bisa coba ini dengan Excel ya, biar lebih mudah. Kurang berapa koefisiennya? Bukan min 2 lagi ya, karena udah baris X1. Baris X1 itu koefisiennya adalah 0,5. Maka di sini 0,5. Oke, dikali dengan nilai yang ada di baris baru. Nah, oke, salah. Oke. Nah, kita dapat 0. Tinggal kita tarik aja nih. Nah, kita ada 12. Ini berarti produksi juga nih. Nah, dengan begini kan kita udah bisa lihat hasilnya sama dengan yang grafik. Nah, tinggal kita buat keputusan di sini. Keputusan. Jadi hasil dari metode simplex ya ini, yaitu memutuskan untuk memproduksi meja ya, atau X1 sebanyak 12 dan kursi atau X2 sebanyak 6 dengan keuntungan maksimal sebanyak 132, atau kalau kita kalikan 10.000 kan jadi 1.320.000. Nah, maka selesai dia untuk metode simplex. Sama kalau di bahan juga, kalau kita lihat ini ada tahapan-tahapannya. Begitu ini ya yang barusan kita kerjakan. Kita tentukan kolom kunci, kemudian kita baris kunci, kita dapat elemen kunci, kemudian kita lanjutkan ya dengan mencari nilai baris baru ya untuk masing-masing dengan menggunakan rumus yang sama. Maka hasilnya seperti ini dia, sama. Oke. Nah, sama dia. Oke. Mungkin ini ya, kalian bisa coba latihan di rumah dengan contoh-contoh soal yang sama positif atau negatif kalau untuk dicoba. Nah, pastinya nanti soal untuk OTS-nya juga kita akan kondisikan dengan yang sudah saya jelaskan saja ya, yaitu soal dengan kasus yang positif untuk simplex. Baik, kita tutup perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.